Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. La haula wala quwata illa billah wa ba'du. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu topik tentang strategi promosi ya. Strategi promosi produk bank syariah. Ini menjadi salah satu bagian penting dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu 7P atau marketing mix ya. Di dalam marketing mix itu salah satunya membahas tentang promosi. Dan tema ini adalah tema yang lebih mendalami aspek P yang berarti promosi itu sendiri. Nah, kenapa strategi promosi untuk produk-produk bank syariah ini penting? Pertama, bahwa kebutuhan untuk membangun kepercayaan dan menarik nasabah melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu saat ini masih relevan ya. Jadi saya kira masyarakat kita masih banyak yang belum secara emosional barangkali ya, mereka yang patuh terhadap agama ya, perhatikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermuamalah juga akan kemudian interest dengan hadirnya bank syariah atau selalu menggunakan bank syariah sebagai sarana transaksinya misalnya. Nah, saat ini belum banyak kita lihat ke sana. Bahkan ketika salah satu atau di sisi lain misalnya bank konvensional itu dengan gencarnya mempromosikan produk-produk perbankannya dengan berbagai fitur-fitur di dalam digital bankingnya atau hal yang lain, justru malah bank syariah kita ini seolah tidak banyak melakukan hal-hal atau terobosan yang penting ya, untuk kemudian masyarakat semakin tertarik dengan bank syariah. Sehingga ketika misalnya kita bayangkan saja dalam sehari kita transaksi dengan bank konven versus bank syariah misalnya, lebih banyak mana? Tentu dengan segera kita akan membahas, kita akan menjawab dengan jujur ya, bahwa bank konven itulah yang sehari kita gunakan sebagai sarana transaksi. Nah, inilah maka kemudian meningkatkan aspek promosi produk-produk bank syariah saat ini menjadi sangat penting. Di sisi yang lain, strategi pemasaran yang efektif ini memiliki peran kunci dalam meningkatkan visibilitas produk. Kita tahu apa itu visibilitas produk. Misalkan saya membayangkan produk mudharabah begitu. Nah, itu sudah terbayang, oh ini adalah produk tabungan bank syariah, oh ini adalah produk investasi bank syariah begitu ya. Misalnya produk wadiah, oh ini produk tabungan kiru, oh ini produk tabungan biasa misalnya, dengan potongan harga yang atau dengan potongan admin yang murah sekali misalnya. Nah, itu penting karena saya kira banyak yang belum paham juga tentang berbagai varian produk bank syariah yang saat ini dipasarkan oleh bank syariah sendiri. Dan saya kira masih banyak para nasabah atau masyarakat kita yang kesulitan untuk membayangkan saja ya produk bank syariah kita. Nah, ini menjadi penting, kemudian strategi promosi ini harus kita pelajari ya, kemudian kita praktekkan dalam mensupport layanan bank syariah ini bisa lebih dikenal masyarakat. Nah, di sisi yang lain apa pentingnya strategi promosi? Tadi yang saya katakan membangun kepercayaan ya. Jadi bagaimana kemudian kepercayaan ini menjadi kunci seorang nasabah atau seorang pelanggan itu mudah sekali memasuki ranah inti di dalam suatu produk. Nah, jadi kepercayaan itu dibangun dari apa?
dari kebiasaan barangkali bisa ya. Kita misalkan transaksi, kebiasaan kita transaksi menggunakan apa? Ya, misalkan kalau bank konvensional ya berarti secara otomatis ya kita akan lebih mudah percaya dengan bank konvensional. Nah, atau misalnya orang-orang sekitar kita yang banyak menggunakan bank apa ya, kemudian orang sekitar kita banyak bercerita tentang bank apa misalnya. Nah, itulah yang kemudian membentuk mindset kita untuk juga percaya ya, sama dengan teman kita atau orang-orang sekitar kita yang percaya pada satu bank. Nah, kemudian dengan kepercayaan yang terbentuk tadi ya, dengan mudahnya kita bisa menjadi nasabah, menjadi orang yang ikut sebagai bagian dari bank tersebut. Nah, seharusnya bank syariah juga seperti itu. Misalkan kita ini di dunia akademik yang setiap hari bahkan yang kita bincangkan tentang bank syariah. Nah, pertanyaannya kenapa kepercayaan kita pada bank syariah ini cenderung lebih rendah daripada bank konvensional? Seharusnya kan dengan membincang bank syariah kita kan semakin percaya. Nah, kita semakin tertarik untuk menjadi nasabah. Ya, bahkan kita gencar sekali berarti mempromosikan hal-hal yang baru atau hal-hal yang unggul ya dari bank syariah kita untuk orang lain. Nah, itu yang seharusnya, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kemudian visibilitas produk. Jadi selain membangun kepercayaan, menarik nasabah, supaya masyarakat kita itu bisa benar-benar dapat menggambarkan secara utuh terkait dengan produk-produk bank syariah. Nah, di sisi yang lain, di dalam aspek strategi promosi kita harus memperhatikan apa yang disebut unique selling proposition ya. Nah, ini semacam positioning di dalam suatu produk. Kalau dalam positioning kita membangun branding dengan slogan tertentu, USP ini ada slogan tertentu tapi lebih praktis dan mudah untuk dimengerti oleh nasabah. Misalnya kalau kita dengar misalnya pembiayaan atau kredit dengan bunga 0% ya, sering kita tahu ya. Nah, itu apakah kemudian tapi di benak kita ini kan yang pertama, ini 0% lumayan begitu kan, ini murah. Tapi kalau di bank syariah misalkan pembiayaan dengan imbal hasil 0% misalnya. Nah, apakah tidak bisa? Nah, tentu bisa ya, tapi itu saya kira belum ada ya. Misalkan itu dipromosikan melalui beberapa pamflet periklanan dan sebagainya. Nah, contohnya menawarkan pembiayaan tanpa bunga atau tanpa riba, itu saya kira masih umum ya. Misalnya tadi pembiayaan tanpa agunan, nah, pembiayaan tanpa imbal hasil atau imbal hasil 0% misalnya. Nah, itu yang kemudian menjadi menarik. Artinya masyarakat kita akan lebih mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan mereka melalui akses perbankan syariah itu sendiri. Nah, termasuk misalnya memberikan imbal hasil up to 50% misalnya. Nah, imbal hasil kan rata-rata kalau imbal hasil itu kan atau bagi hasil ya itu 20%, 30% misalnya. Ini sampai 50 atau bahkan up to 50 plus 20 misalnya, seperti promosi di Matahari itu ya. Nah, itu juga penting. Nah, jadi saat ini belum sampai barangkali terpikirkan di dalam para marketing bank syariah untuk kemudian menginovasi satu unique selling proposition dari produk-produk bank syariahnya. Nah, kemudian menentukan target pasar. Nah, di dalam satu strategi promosi, target pasar menjadi bagian yang penting. Apa yang penting dari targeting di sini? Karena gini, targeting itu kan akan menentukan kelompok pasar kita ini siapa, karakternya seperti apa, orang-orangnya bagaimana, apa yang diinginkan, gitu kan?
itu kan akan tergambarkan semua di dalam targeting kita ya, kegiatan target pasar. Nah, promosi di sini fungsinya adalah memberikan sebuah gambaran yang bisa dipersonalisasikan sama dengan target pasar kita. Nah, jadi hampir-hampir bahwa apa yang menjadi keinginan pasar kita itu terwakili oleh produk bank syariah tadi, produk bank syariah yang ditawarkan. Nah, itulah jadi kaitannya antara target pasar dengan strategi promosi. Jadi promosi yang dapat dipersonalisasi ini mampu meningkatkan efektivitas dan hasil yang optimal. Nah, misalnya begini, kalau dulu ketika saya mengenal bank syariah, institusi syariah itu lebih melihat bahwa promosi itu gencar dilakukan oleh masyarakat atau kelompok orang-orang atau kelompok mahasiswa yang mereka punya penampilan yang islami, begitu ya. Perempuannya banyak yang berjilbab, berhijab panjang, misalnya. Laki-lakinya punya jenggot, ya. Kemudian ada yang beberapa celananya agak cingkrang, dan mereka punya komunitas-komunitas yang selalu melakukan kajian-kajian tentang ekonomi syariah, apakah di masjid, apakah di halaman sekolah atau kampus dan sebagainya. Nah, itu dulu gambarannya dulu. Jadi bisa diwakili dengan dua kata, muslim yang taat, komunitas yang aktif di dalam kajian-kajian syariah. Nah, itu dulu. Tapi sekarang barangkali apakah masih relevan atau bagaimana? Nah, ini perlu kita tinjau kembali ya sebagai seorang marketing bank syariah. Kita menentukan target pasar kita ini siapa. Kalau memang ingin bersaing dalam konteks bisnis, berarti juga harus membidik atau juga memetakan misalnya komunitas bisnis yang seperti apa yang kira-kira sesuai dengan bank syariah. Apakah komunitas bisnis yang mereka juga sangat getol dengan kesyariahannya begitu. Nah, itu juga bisa. Nah, tapi misalkan memasuki target pasar yang baru yang mereka sebenarnya masyarakat biasa tapi suka dengan bank syariah atau tertarik dengan satu produk yang inovatif dari bank syariah. Nah, itu juga bisa. Nah, berarti kuncinya kalau di sini bagaimana menciptakan sebuah karakteristik produk yang mampu menyamai keinginan-keinginan para nasabahnya atau calon nasabah bank syariah itu sendiri. Kemudian bisa juga strategi promosi itu melalui digital marketing ya. Apakah media sosial, website, konten edukatif berbasis syariah, dan juga termasuk kampanye email. Nah, kampanye email ini artinya begini, setiap transaksi itu masuk email. Selain transaksi, apapun yang menjadi program-program yang baru dari bank syariah diberitakan lewat email, disampaikan, dikirimkan misalnya. Nah, seperti salah satu bank X saja kalau kita melakukan transaksi itu lewat email ada notifikasi, lewat SMS, lewat bankingnya juga ada. Nah, apakah bank syariah kita seperti ini? Nah, saya kira belum ya. Kita seringkali menggunakan transaksi bank syariah tapi notifikasi pun tidak banyak ya, tidak ada bahkan sebagian. Nah, itu bagaimana kita melakukan kampanye? Itu salah satu kampanye juga saya kira dalam konteks transaksional. Tapi kalau kampanye yang lain di luar transaksional itu ya juga penting. Tapi saya kira perlu untuk diatur bagaimana ketika masyarakat kita sudah menggunakan satu aplikasi produk bank syariah, nah tentu kita nilai itu sebagai masyarakat yang loyal dan perlu adanya kampanye yang rutin ya, yang masif dari bank syariah itu sendiri. Nah, atau misalkan bank syariah menciptakan sebuah aplikasi dompet digital dan bekerjasama dengan salah satu marketplace atau menciptakan marketplace sendiri yang marketplace halal misalnya. Ya, segala macam produk halal baik makanan, ya fashion ataupun yang lain itu ada di dalam marketplace itu, kemudian pembayarannya melalui dompet digital syariah misalnya. Itu kan belum ada ya, belum ada saat ini. Nah, ini penting sekali dan perlu untuk dilakukan pada bank syariah. Termasuk di dalam promosi ini, strategi promosi produk
itu juga harus ada kemitraan dan edukasi, ya kerjasama ya dengan lembaga pendidikan, komunitas bisnis dan tokoh agama. Nah, karena masing-masing ini memiliki fungsi yang sangat strategis. Dunia pendidikan itu setidaknya memberikan edukasi kepada mahasiswa, yang kemudian nanti arahnya mahasiswa bisa menabung di bank syariah, ya bisa memiliki rekening di bank syariah. Ya termasuk juga misalnya dengan menghadirkan narasumber praktis dari bank syariah, masyarakat mahasiswa akan lebih tertarik. Itu bagian dari wujud kerjasama juga. Komitmen kampus akan semakin kuat untuk kemudian menghadirkan orang-orang yang ahli di bidangnya, begitu. Nah, dengan kemitraan tadi, sedangkan bank syariah akan diuntungkan dari partnership itu tentunya ya. Kemudian komunitas bisnis, nah ini juga sama, karena komunitas bisnis ini lebih pada aspek bagaimana mendukung permodalan bank syariah. Kemudian tokoh agama, ya tokoh agama meskipun ini pada aspek mungkin edukasi pada jamaah, pada masyarakat, tokoh agama juga memegang peran kunci dalam mengelola anggaran keagamaan misalnya, dan itu misalkan dititipkan di bank syariah saja dalam satu rekening misalnya, itu juga sangat bermanfaat untuk mendukung permodalan bank syariah. Kemudian edukasi ya ini dalam dengan berbagai kelembagaan tadi, edukasi ini penting juga karena di dalam kemitraan itu tentu ada edukasi di dalamnya, termasuk seminar dan workshop ini otomatis ya ada ya. Nah saat ini saya kira mungkin kalau workshop, seminar mungkin di skala yang besar ya dalam satu fakultas atau satu prodi. Nah lebih dari itu misalkan lebih dialog interaktif atau mungkin lebih dekat mengenal bank syariah melalui para pelakunya, yaitu pada lingkup-lingkup di kelas atau dalam kajian-kajian yang non formal di luar kelas, itu saya kira juga penting ya, supaya semakin intensif kita berbagi pengalaman dengan para pelaku, itu akan semakin tahu dunia perbankan syariah yang sesungguhnya saat ini. Kemudian adanya testimoni, ya ini penting ya. Saat ini seperti yang gencar itu di bidang misalnya bidang produk-produk kesehatan, produk-produk kecantikan, itu masih menggunakan testimoni. Pada dasarnya seseorang itu punya kepercayaan atau tertarik terhadap satu produk itu ketika memiliki kesamaan ya, dan kesamaan itu bisa diciptakan dari orang-orang di sekitarnya. Ya, dengan menciptakan testimoni, ini salah satunya ini untuk membangun kepercayaan tadi. Bank syariah kita masih belum gencar ya untuk memberikan testimoninya, ya, review ya. Termasuk misalnya kalau layanan bank syariah itu nyata-nyata bagus, pasti orang-orang sekitar kita itu secara otomatis akan mendengar bagaimana kredibilitasnya bank syariah, bagaimana menariknya, bagaimana kemudahannya dan sebagainya. Nah itu secara otomatis mereka akan mentestimoni dirinya sendiri dari pengalaman-pengalaman dalam melakukan transaksi dengan bank syariah. Dan review positif ini penting juga ya, bukan review yang negatif, yang positif ya, sebagai bagian dari kualitas layanan bank syariah pasti reviewnya akan positif. Kemudian studi kasus sukses ya, jadi bagaimana salah satu cerita misalnya kesuksesan salah satu nasabah ya yang melakukan kerjasama dengan bank syariah, misalnya apakah pembiayaan ya, apakah mungkin pendanaan tertentu begitu dalam bidang-bidang tertentu yang mereka dapat disupport ya, atau dapat didukung penuh dari bank syariah, sehingga program-program yang mereka lakukan juga semakin baik. Nah dari gambaran tadi saya kira yang menjadi kesimpulan adalah bagaimana kemudian melalui pendekatan-pendekatan yang khusus ya, termasuk membranding aspek kesyariahan ini di dalam satu bentuk promosi yang nanti akan membentuk satu gambaran utuh dalam benak para pelanggan. Ini menjadi satu yang penting melalui strategi promosi itu. Apakah kemudian nanti penciptaan satu produk yang berbasis digital yang kemudian ada nuansa islaminya ya, atau memang produk digital itu
merupakan suatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya dan menjadi bagian yang strategis untuk mempromosikan bank syariah secara umum begitu pada masyarakat. Di samping memang produk digital itu menjadi salah satu kebutuhan penting juga bagi masyarakat. Kemudian USP, Unique Selling Proposition-nya, yaitu dikuatkan ya melalui teknologi digital tadi. Kemudian target pasarnya, ya targetnya untuk mempersonalisasikan segmen pasar melalui promosi dan produknya, serta harapannya adalah bagaimana langkah-langkah ini meningkatkan visibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Ya, gambarannya kalau misalnya Bank X saat ini tanpa gencar dengan dengan cara yang sangat masif itu dipromosikan, tetapi masyarakat kita secara sadar atau sadar mereka banyak menggunakan itu, yang kemudian ketika disebutkan salah satu slogan atau salah satu gambar begitu atau salah satu pilihan, misalnya mereka akan menyebutkan bank itu ya sebagai visibilitas mereka itu menjadi sebagian dari kepercayaan. Nah, harapan kita bank syariah sama seperti itu, tapi kemudian upaya-upaya itu perlu kita lakukan secara bersama. Saya kira itu untuk materi kita pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.